Setelah semua musuh terusir, aku mengira mansion ini akhirnya menjadi surga bagi kehamilanku. Tapi malam itu, sebuah rahasia besar dari masa lalu kakekku kembali bangkit dan mengetuk pintu rumah kami. Di balik kegelapan, seseorang yang selama ini kuanggap pahlawan, ternyata adalah iblis yang selama ini mengincar nyawa bayiku demi sebuah warisan keramat. Saat topengnya terbuka, duniaku runtuh seketika. Ternyata pengkhianat aslinya bukanlah Sandra atau Hendra, melainkan orang yang paling aku percayai selama ini. Siapakah sosok misterius yang tega menjual nyawaku demi harta? Simak akhir dari drama pengkhianatan berdarah ini. Bagiku, kabut di Dieng bukan sekedar hiasan alam, tapi rumah yang memelukku dengan ketenangan. Namun, pagi itu ketenanganku hancur saat ayah menggenggam tanganku dengan gemetar, sorot matanya yang penuh beban menusuk jantungku. Tanpa basa-basi, ia memintaku meninggalkan semua mimpi dan kebun herbal yang kurawat sepenuh hati demi seorang pria yang bahkan belum pernah kutemui. Seorang CEO bernama Arjuna yang kini hanya bisa terduduk kaku di kursi rodanya. Ayah berkata dengan nada memohon yang membuatku muak sekaligus iba. Laksmi, tolong ayah kali ini saja. Hanya pernikahan ini yang bisa menyelamatkan kita dari kehancuran. Aku hanya bisa terdiam, memandang hamparan tanaman obat peninggalan kakek yang seolah ikut layu mendengar takdirku. Di depit itu, aku menyadari bahwa pengabdianku sebagai seorang anak sedang diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Aku harus menjual masa depanku untuk menebus kesalahan orang lain. Begitu kakiku melangkah melewati pintu jati raksasa di mansion mewah itu, hawa dingin langsung menyergap. Seolah dinding-dinding marmer ini memang tidak dirancang untuk menyambut manusia. Aku berdiri mematung dengan koper kanvas kusamku, merasa sangat kecil di bawah lampu kristal yang berkilauan. Sampai akhirnya aku melihatnya, seorang pria yang duduk diam di sudut ruangan dengan kursi roda listriknya yang tampak kaku. Namanya Arjuna. Dan sebelum aku sempat menyapa, dia sudah memutar kursinya, lalu menatapku dengan sorot mata yang lebih tajam dari sembilu, membuat nyaliku nyaris menciut. Dia memandangiku dari ujung kaki hingga ujung kepala, dengan senyum sinis yang menghina, seolah aku ini hanyalah barang loakan yang salah alamat masuk ke rumahnya. "Jadi, ini obat yang dikirim ayahmu untuk melunasi hutangnya?" Tanyanya dengan suara bariton yang berat dan penuh penekanan, membuatku tersentak karena nada bicaranya yang begitu merendahkan. Aku mencoba mengatur nafas, berusaha tetap tegar meski hatiku bergejolak, lalu menjawab pelan. "Aku datang ke sini bukan sebagai barang, aku istrimu sekarang." Mendengar itu, dia justru tertawa pendek, sebuah tawa kering tanpa kebahagiaan yang terdengar sangat menyakitkan di telinga. "Istri?" Arjuna memajukan kursi rodanya hingga jarak kami hanya sejengkal. Lalu dia berbisik dengan nada dingin yang menusuk tulang. "Simpan drama picisanmu itu, Laksmi. Bagiku, kamu tidak lebih dari sekadar pengingat bahwa semua orang punya harga. Dan harga untuk harga dirimu ternyata sangat murah. Jangan pernah berharap aku akan menyentuhmu, apalagi menganggapmu ada di rumah ini." Kalimatnya barusan benar-benar seperti tamparan keras yang membekukan darahku, menyadarkanku bahwa hidupku di sini tidak akan pernah semudah yang kubayangkan sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata pedasnya, aku hanya bisa menarik napas panjang, mencoba menelan bulat-bulat harga diriku yang baru saja diinjak-injak, lalu menyeret langkah menuju kamar kecil di sudut lorong yang mereka sediakan untukku. Di dalam sana, aku segera mengunci pintu dan meletakkan koper kanvas tuaku di atas tempat tidur dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Tanganku perlahan meraba tekstur kain koper yang sudah menipis itu, mencari sebuah sekat rahasia di bagian dasar yang selama ini kusembunyikan dari siapapun, bahkan dari ayah. Di balik lipatan kain itu, terselip sebuah buku catatan usang milik kakek dan sebuah botol kecil berisi sisa ramuan terakhir yang beliau racik sebelum napas terakhirnya. Aku teringat pesan kakek yang seolah kembali terngiang di telingaku. "Laksmi, kebenaran itu seringkali pahit seperti akar mahoni,
tapi kau harus tepat mencarinya dimanapun kau berada. Mataku mulai memanah saat teringat desas-desus di desa, kalau kakek mendadak jatuh sakit, tepat setelah seseorang dari kota, yang kabarnya berasal dari keluarga besar ini, datang menemuinya untuk meminta formula herbal rahasia keluarga kami. Sambil memeluk buku itu erat-erat di dadaku, aku berbisik lirih pada Sunyi. Kakek, aku tahu kunjunganku ke rumah ini bukan sebuah kebetulan, dan aku berjanji akan mencari tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan padamu. Aku sadar betul, kehadiranku di mansion ini bukan sekedar untuk menjadi pengantin pengganti atau pelayan bagi pria angkuh itu. Tapi ada teka-teki gelap yang terkunci di balik kemewahan dinding ini yang harus segera kubongkar. Bagiku, setiap sudut ruangan ini sekarang terasa seperti medan perang, dan buku catatan kakek adalah satu-satunya senjata yang kupunya untuk bertahan hidup sekaligus menuntut keadilan yang telah lama terkubur. Belum sempat aku menenangkan diri, suara ketukan pintu yang kasar membuyarkan lamunanku, dan tanpa menunggu izin, seorang wanita dengan pakaian yang sangat mencolok masuk sambil mengibas-ngibaskan kipas mahalnya. Dia adalah Sandra, kakak ipar suamiku, yang langsung menutup hidungnya saat melihat koper tuaku terbuka di atas kasur. Duh, aroma apa ini? Seperti bau tanah dan sampah pasar. Benar-benar tidak pantas ada di rumah semewah ini. Ucapnya dengan nada tinggi yang dibuat-buat, sambil melirikku dari balik kacamata hitamnya. Aku berusaha tetap tenang dan menutup koperku pelan, tapi dia justru melangkah maju dan menyenggol bahuku dengan sengaja hingga aku hampir kehilangan keseimbangan. Dengar ya Laksmi, jangan pikir karena kamu sudah sah secara hukum, kamu bisa bertingkah seperti nyonya di sini. Bagiku, kamu itu tak lebih dari sekadar asisten rumah tangga yang merangkap status istri karena kasihan. Cetusnya dengan tawa kecil yang terdengar sangat meremehkan. Aku hanya menatapnya lurus, mencoba menahan gejolak amarah yang mulai naik ke ubun-ubun, lalu menjawab dengan suara setenang mungkin. Aku di sini karena permintaan keluarga Kak Sandra, bukan untuk mencari keributan. Mendengar jawabanku, wajahnya langsung berubah menjadi ketus. Dia mendekatkan wajahnya ke arahku, sampai aku bisa mencium parfumnya yang menyengat, lalu berbisik dengan nada mengancam. Jangan berani menjawabku. Tugasmu di sini hanya memastikan Arjuna tidak mati kebosanan atau merepotkan kami. Kalau sampai aku melihatmu menyentuh barang-barang berharga di mansion ini, aku sendiri yang akan memastikan kamu ditendang keluar tanpa membawa sepeser pun uang. Paham? Setelah mengatakan itu, dia melenggang pergi begitu saja, meninggalkan aroma parfum yang menyesakkan, sekaligus perasaan waspada yang semakin kuat di benakku. Ternyata musuhku di rumah ini bukan cuma Arjuna yang kaku, tapi juga wanita bermuka dua ini yang jelas-jelas ingin aku segera lenyap dari pandangannya. Setelah Sandra pergi dengan keangkuhannya, aku mencoba menarik napas dalam-dalam untuk mengusir rasa sesak yang tertinggal di dada. Lalu aku bergegas menuju dapur untuk menyiapkan air rendaman bagi Arjuna, sebagaimana yang diinstruksikan pelayan sebelumnya. Namun, saat aku baru saja hendak menuangkan air panas ke dalam baskom perak di kamar Arjuna, indera penciumanku yang sudah terlatih sejak kecil tiba-tiba menangkap aroma yang sangat ganjil. Sebuah bau tajam yang samar, namun terasa asing di antara wangi sabun mahal miliknya. Aku meletakkan baskom itu perlahan, lalu berlutut untuk mengamati cairan bening di dalamnya, dan jantungku seolah berhenti berdetak saat menyadari bahwa ini bukan sekedar aromaterapi biasa. Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa lama sekali? Suara Arjuna menggelegar dari arah tempat tidur, membuatku sedikit terlonjak, namun aku tetap berusaha menjaga ekspresi wajahku agar tetap tenang. Aku menoleh ke arahnya yang sedang menatapku penuh selidik. Lalu aku memberanikan diri untuk bertanya pelan. Arjuna, apa kau sering merasa kakimu semakin mati rasa setelah menggunakan air ini? Dia mengernyitkan dahi, tampak tersinggung dengan pertanyaanku, lalu menjawab dengan ketus. Jangan sok tahu, itu resep khusus dari asisten Sandra untuk membantuku rileks. Mandikan saja kakiku tanpa perlu banyak tanya. Aku terdiam sejenak. Tanganku gemekar saat menyentuh air itu. Aku tahu persis jenis tanaman ini. Ini adalah ekstrak aconitum, yang jika dosisnya tidak tepat, alih-alih menyembuhkan, justru akan melumpuhkan syaraf secara permanen. Bagiku ini bukan lagi kecelakaan medis, melainkan sabotase yang terencana dengan sangat rapi
tepat di bawah hidungnya sendiri. Aku menatap mata Arjuna yang penuh kebencian itu dan membatin. Andai kau tahu, pria angkuh, orang yang kau percayai justru sedang perlahan-lahan mematikan sisa harapanmu untuk bisa berdiri kembali. Aku sadar, jika aku langsung memberitahunya sekarang, dia pasti akan menganggapku sedang memfitnah kakak iparnya. Jadi aku hanya bisa menggigit bibir sambil memikirkan cara bagaimana aku bisa membuang racun ini tanpa membangkitkan kecurigaan siapapun di rumah yang penuh ular ini. Ketegangan di kamar itu terasa semakin memuncak saat aku mendongak dan memberanikan diri menatap langsung ke dalam manik mata Arjuna yang berkilat penuh emosi. Aku tahu taruhannya sangat besar, tapi nuraniku sebagai seorang tabib tidak bisa membiarkan kejahatan ini berlanjut begitu saja di depan mataku sendiri. Arjuna, aku tidak sedang berusaha menjadi pahlawan atau sok tahu, tapi tolong dengarkan aku sekali saja. Air ini mengandung racun yang bisa menghancurkan sistem syarafmu selamanya. Ucapku dengan nada suara yang bergetar namun penuh penekanan. Bukannya terkejut atau berterima kasih, Arjuna justru mendengus kasar dan malah memajukan kursi rodanya hingga roda depannya nyaris menjepit ujung jariku, menunjukkan dominasi yang sangat mengintimidasi. Cukup, Laksmi. Kau baru sehari di sini dan sudah berani menuduh keluarga yang memberimu makan sebagai pembunuh? Bentaknya hingga suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan yang luas itu. Aku mencoba meraih lengannya, ingin menunjukkan sisa ampas akar di dasar baskong, tapi dia dengan kasar menepis tanganku, seolah aku adalah sesuatu yang menjijikan. Bagiku, kau hanyalah gadis desa yang berusaha mencari perhatian dengan cerita sampah seperti ini, agar aku merasa berhutang budi padamu. Lanjutnya dengan senyum meremehkan yang sangat menyakitkan. Dia kemudian menunjuk ke arah pintu dengan telunjuknya yang gemetar karena amarah yang meluap-luap, lalu berteriak, "Keluar! Keluar dari kamarku sekarang juga, sebelum aku memanggil penjaga untuk menyeretmu ke gudang." Aku berdiri dengan kaki yang terasa lemas, menatap baskom perak itu untuk terakhir kalinya sebelum berbalik pergi dengan hati yang hancur berkeping-keping. Di ambang pintu, aku sempat menoleh sedikit dan bergumam lirih yang mungkin tidak akan pernah dia pedulikan. Suatu saat kau akan sadar bahwa orang yang kau usir ini adalah satu-satunya orang yang tidak menginginkanmu terus terjebak di kursi roda itu. Aku berjalan keluar lorong dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut, sedih, tapi juga amarah yang mulai membara, karena kebenaran yang kusampaikan justru dianggap sebagai sebuah fitnah murahan oleh pria yang seharusnya kulindungi. Meski baru saja diusir dengan kasar, dan hatiku terasa perih seperti tersiram cuka, aku tidak bisa begitu saja menyerah dan membiarkan pria itu hancur oleh kebodohannya sendiri. Malamnya, saat seluruh mansion sudah tenggelam dalam kesunyian dan para penjaga mulai lengah, aku menyelinap kembali ke kamar Arjuna sambil membawa botol kecil berisi minyak atsiri racikanku sendiri. Aku menemukannya sedang tertidur di kursi panjang dengan napas yang tidak teratur, seolah-olah beban pikirannya bahkan tidak membiarkannya beristirahat dengan tenang. Aku berlutut di samping kakinya yang dingin, lalu perlahan mulai memijat titik-titik meridiannya, memberikan tekanan yang kuat meski jemariku mulai terasa kaku dan pegal luar biasa. Tiba-tiba, Arjuna terbangun dan mencengkram pergelangan tanganku dengan kuat. Sorot matanya tampak bingung sekaligus waspada di dalam kegelapan kamar yang hanya diterangi cahaya bulan. "Sudah kukatakan jangan pernah menyentuhku lagi. Kenapa kau masih di sini?" bisiknya dengan suara serak yang masih menyimpan sisa-sisa kemarahan. Aku tidak melepaskan tangannya, justru menatapnya balik dengan penuh keyakinan dan menjawab pelan. Kau bisa membenciku sampai mati, Arjuna. Tapi aku tidak akan membiarkan tangan ini berhenti sampai kau bisa merasakan aliran darahmu sendiri. Dia sempat tertegun sejenak. Genggamannya perlahan mengendur saat merasakan kehangatan dari minyak yang meresap ke kulitnya. Bagiku, kau hanyalah wanita keras kepala yang tidak tahu tempat. Gumamnya lagi, namun kali ini nadanya tidak sedingin sebelumnya. Aku terus memijat hingga peluh membasahi dahiku dan punggungku terasa mau patah, mengabaikan rasa lelah yang menghujam. Karena bagiku, melihat otot-ototnya yang mulai sedikit bereaksi, jauh lebih penting daripada rasa kantukku sendiri. Aku ingin membuktikan padanya bahwa di balik semua kemewahan palsu yang mengelilinginya, masih ada satu jiwa yang rela hancur demi melihatnya bisa berdiri tegak kembali di atas kakinya sendiri. Perlahan tapi pasti, dinding es yang ia bangun di sekelilingnya mulai retak, dan aku bisa merasakan pergeseran emosi itu saat sore harinya ia memintaku menemaninya di beranda belakang.
Arjuna hanya diam menatap hamparan taman. Lalu tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah kotak beludur kecil berisi kalung berlian yang sangat berkilau dan menyodorkannya padaku tanpa menoleh sedikit pun. "Ambil ini. Sandra bilang kau terus-menerus melirik katalog perhiasan di ruang tengah. Jadi anggap saja ini upah karena kau sudah bersusah payah mengurusi kakiku semalaman," ucapnya dengan nada datar, seolah sedang melakukan transaksi bisnis biasa. Aku memandang kotak itu sejenak, lalu perlahan mendorongnya kembali ke arahnya, membuat keningnya berkerut heran karena mungkin baginya tidak ada wanita yang sanggup menolak kemewahan seperti itu. Aku menatap matanya dalam-dalam dan berkata dengan suara tenang, "Simpan saja berlianmu, Arjuna. Bagiku, benda ini tidak bisa mengobati lukamu ataupun rasa penasaranku." Ia tampak terkejut. Suaranya sedikit meninggi saat bertanya. "Lalu, apa yang sebenarnya kau inginkan? Uang tunai? Saham? Sebutkan saja harganya." Aku tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah kantong kain kecil berisi bibit tanaman langka yang tadi siang sempat kucari di pasar loak dekat sini. "Aku hanya butuh izinmu untuk menanam ini di sudut tamanmu yang terbengkalai itu. Bibit ini jauh lebih berharga daripada sebongkah batu mineral di tanganmu. Karena dari sini aku bisa meracik sesuatu yang benar-benar kau butuhkan untuk pulih," jawabku tegas. Arjuna terdiam. Ia membolak-balik kantong bibit itu dengan ekspresi yang sulit dibaca, seolah baru pertama kali bertemu dengan manusia yang tidak bisa dibeli dengan materi. "Kau benar-benar aneh, Laksmi," gumamnya pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat kebencian di matanya, melainkan sebuah rasa ingin tahu yang besar yang mulai mengalahkan kecurigaannya selama ini terhadap kehadiranku. Namun, kedekatanku dengan Arjuna yang mulai membaik, rupanya menjadi duri dalam daging bagi Sandra, yang sepertinya tidak senang melihat otoritasnya di rumah ini mulai goyah. Suatu pagi, saat aku baru saja selesai mencuci lumpur dari tanganku setelah berkebun, aku mendapati suasana di ruang tengah sudah sangat tegang, dengan Sandra yang berdiri sambil berkacak pinggang di depan Arjuna. Dia melemparkan beberapa lembar foto buram ke atas meja, di mana foto itu memperlihatkan aku sedang berbicara akrab dengan seorang pedagang tanaman di pinggir jalan tempo hari. "Lihat ini, Arjuna. Sudah kubilang kan, gadis ini tidak bisa dipercaya. Di belakangmu dia asyik tertawa dengan pria asing. Siapa yang tahu apa yang mereka bicarakan? Atau rencana busuk apa yang sedang mereka susun untuk menguras hartamu?" teriak Sandra dengan nada suara yang melengking, sengaja memprovokasi agar para pelayan lain ikut mendengar. Aku melangkah maju, mencoba membela diri, karena bagiku, tuduhan itu sangat tidak masuk akal. Namun Sandra justru memotong bicaraku dengan telunjuknya yang teracung tepat di depan hidungku. "Diam kau, jangan berakting sok suci di sini. Aku tahu wanita sepertimu pasti punya simpanan di luar sana. Dan pria di foto ini jelas-jelas terlihat seperti kekasih gelapmu dari desa kan?" Tuduhnya tanpa bukti yang jelas. Aku menoleh ke arah Arjuna, berharap dia akan membelaku. Namun ia hanya diam 1000 bahasa sambil menatap foto-foto itu dengan tatapan yang sulit diartikan, membuat hatiku mencelos seketika. "Arjuna, itu hanya penjual bibit yang membantuku mencari akar obat untukmu. Tolong percayalah padaku," ucapku dengan suara yang mulai serak menahan tangis. Sandra justru tertawa kencang, sebuah tawa yang penuh kemenangan sambil berbisik sinis di telingaku. "Percuma saja kau memohon, Laksmi. Bagiku, menghancurkan reputasimu jauh lebih mudah daripada mencabut rumput liar di taman." Di saat itu aku sadar, Sandra sedang menabuh genderang perang yang jauh lebih licik. Dia tidak lagi menyerang fisik Arjuna dengan ramuan, melainkan menyerang satu-satunya hal yang baru saja mulai kubangun dengan suamiku, yaitu sebuah kepercayaan. Ketegangan di ruang tengah itu belum juga mereda, ketika tiba-tiba kepalaku terasa berputar hebat, dan perutku seperti diaduk-aduk oleh rasa mual yang sangat dahsyat. Aku terpaksa memegang pinggiran sofa untuk menahan tubuhku agar tidak ambruk, sementara Sandra justru menatapku dengan binar mata yang terlihat sangat aneh, sebuah kombinasi antara curiga dan rencana licik yang baru saja matang di kepalanya. "Wah, lihat itu. Baru saja dituduh punya hubungan gelap, sekarang tiba-tiba akting mual-mual. Jangan bilang kau sedang mencoba skenario klasik untuk menutupi aibmu, Laksmi," sindirnya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar seisi rumah mendengar. Arjuna tampak tersentak dari lamunannya,
Ia menatapku dengan wajah yang sangat pucat. Suaranya terdengar lirih namun penuh keraguan saat bertanya. Laksmi, ada apa denganmu? Apa kau benar-benar sakit? Atau ada sesuatu yang tidak kau katakan padaku? Aku mencoba mengatur napas, menekan rasa mual di kerongkonganku, lalu menjawab dengan suara bergetar. Aku tidak tahu Arjuna, belakangan ini tubuhku memang terasa sangat lelah dan tidak enak. Sandra langsung menyembah dengan tawa yang terdengar sangat meremehkan. Ia mendekati Arjuna, lalu berbisik dengan nada provokatif yang sangat menjijikan. Ayo jujur saja Laksmi, mual di pagi hari itu tandanya cuma satu kan? Tapi kita semua tahu kondisi Arjuna, jadi anak siapa yang sedang kau sembunyikan di dalam sana? Bagiku tuduhan itu terasa seperti petir di siang bolong yang menghantam jantungku. Namun di sisi lain, aku tahu ini adalah umpan yang harus kupasang agar ular-ular di rumah ini keluar dari persembunyiannya. Aku menatap lurus ke mata Sandra yang penuh kemenangan itu dan berkata, "Kalau kau yakin aku menyembunyikan sesuatu, kenapa kita tidak biarkan waktu yang membuktikannya, Kak Sandra? Aku tidak akan lari dari tanggung jawab atas apa yang ada di dalam tubuhku." Arjuna hanya bisa terdiam mematung. Genggamannya pada kursi roda terlihat menguat sampai buku-buku jarinya memutih. Ia tampak terombang-ambing antara rasa percaya padaku atau termakan oleh racun fitnah yang baru saja ditebarkan oleh kakak iparnya. Aku tahu, dengan membiarkan mereka percaya bahwa aku hamil, aku baru saja mengundang badai yang lebih besar ke dalam hidupku. Tapi inilah satu-satunya cara bagiku untuk menjerat siapa saja yang berani bermain-main dengan kehormatan suamiku dan masa depan kami. Suasana di meja makan keluarga malam itu terasa begitu mencekam. Jauh lebih dingin daripada udara malam di luar mansion yang sedang diguyur hujan deras. Sandra duduk di ujung meja dengan senyum kemenangan yang tak bisa ia sembunyikan. Lalu ia membanting sebuah map berisi dokumen medis Usan tepat di hadapanku. Hingga denting alat makan kami terhenti seketika. Sudah cukup sandiwaranya, Laksmi. Aku tidak tahan melihatmu terus membodohi mertua dan suamimu sendiri dengan alasan mual-mual itu. Serunya dengan nada yang sangat tajam. Membuat Ibu Larasati yang duduk di sebelahku tampak kebingungan. Arjuna hanya menatap kosong ke arah piringnya. Namun Sandra kembali memanaskan suasana dengan membuka map tersebut dan membacanya dengan suara lantang. Ini adalah hasil laboratorium Arjuna 2 tahun lalu setelah kecelakaan itu. Dan tertulis dengan sangat jelas bahwa dia mustahil bisa memberikan keturunan. Jadi kalau sekarang kau mengaku hamil, itu hanya membuktikan satu hal. Kau sudah mengkhianati pernikahan ini. Bagiku, pemandangan ini benar-benar memuakkan. Terutama saat kulihat Arjuna hanya terdiam seraya menundukkan kepalanya dalam-dalam, seolah ia sudah menyerah pada nasibnya sendiri. Sandra kembali berdiri dan menunjuk hidungku dengan penuh kebencian. "Ayo bicara, siapa pria di foto itu yang sudah menghamilimu? Apa kau pikir kami akan membiarkan anak asing masuk ke dalam silsilah keluarga terhormat ini?" Aku mencoba tetap tenang meski hatiku bergejolak hebat. Aku memandang Arjuna yang masih bungkam, lalu menoleh ke arah Sandra dengan tatapan yang tak gentar sedikit pun. "Kau sangat bersemangat memojokkanku dengan kertas lama itu, Kak Sandra. Tapi apa kau pernah berpikir bahwa keajaiban bisa datang kapan saja bagi mereka yang tidak pernah berhenti berusaha?" Jawabku dengan suara yang sengaja kubuat tenang, namun menusuk. Sandra justru tertawa kencang, sebuah tawa yang penuh penghinaan sambil memukul meja dengan keras. "Keajaiban? Jangan pakai kata-kata suci untuk menutupi kelakuan kotormu. Bagiku, kau hanyalah wanita desa yang mencoba mencari perlindungan untuk anak harammu dengan memanfaatkan ketidakberdayaan suamimu sendiri." Mendengar kalimat sekejam itu, aku hanya bisa mengepalkan tangan di bawah meja, menunggu saat yang tepat untuk membongkar bahwa badai yang ia ciptakan ini justru akan menjadi perangkap yang menghancurkan dirinya sendiri dalam waktu dekat. Aku hanya bisa terdiam membisu di tengah badai cacian itu, membiarkan setiap kata-kata berbisa yang keluar dari mulut Sandra menghujam ulu hatiku hingga napas ini terasa sesak. Aku tidak membela diri, tidak juga berteriak membalas fitnahnya. Aku hanya duduk mematung sambil sesekali menyeka air mata yang jatuh membasahi pipiku, sengaja membiarkan diriku terlihat seperti mangsa yang sudah terpojok di hadapan seluruh anggota keluarga. Sandra semakin menjadi-jadi. Ia berkeliling meja makan sambil terus berteriak. Lihat wajah bersalahnya.
Diamnya saja sudah cukup menjadi pengakuan kalau dia memang wanita tak tahu malu yang membawa aib ke rumah ini. Aku melirik ke arah Arjuna dari balik pelupuk mataku yang basah, berharap ada sedikit pembelaan. Namun suamiku itu hanya mengepalkan tangannya begitu kuat hingga buku jarinya memutih tanpa berucap sepatah kata pun. Ibu Larasati mulai terisak, memandangku dengan tatapan penuh kekecewaan yang sangat dalam, dan ia bertanya dengan suara bergetar. "Laksmi, tolong katakan sesuatu. Apa benar semua yang dikatakan Sandra ini? Apa kau benar-benar tega mengkhianati kepercayaan ibu?" Aku hanya menunduk, membiarkan keheningan yang menyakitkan ini menjadi jawaban sementara. Karena bagiku, setiap tetes air mata yang jatuh saat ini adalah bagian dari rencana besar untuk melihat sejauh mana mereka akan memperlakukanku dengan buruk sebelum kebenaran yang sesungguhnya terungkap. Sandra kembali mendekat dan membisikkan kata-kata yang hanya bisa kudengar sendiri. "Menangislah sepuasmu, karena besok pagi aku akan memastikan kau diseret keluar dari gerbang ini seperti sampah." Aku tetap diam, menelan semua penghinaan itu bulat-bulat, sambil membatin dalam hati bahwa kesabaranku ini adalah investasi untuk kehancuran mereka nantinya. Bagiku, saat seorang wanita yang benar-benar jujur memilih untuk hanya menangis dalam diam, itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah peringatan bahwa badai yang sesungguhnya sedang bersiap untuk meluluh lantakan siapapun yang telah berani bermain-main dengan kehormatannya. Tiba-tiba, di tengah isak tangisku yang belum reda, suara decit roda kursi roda Arjuna memecah keheningan ruang makan yang mencekam itu. Arjuna memajukan kursinya, bukan untuk menjauh dariku, melainkan berhenti tepat di depan Sandra yang masih berdiri dengan wajah angkuh. Ia mendongak, menatap kakak iparnya itu dengan sorot mata yang mendadak berubah menjadi sangat dingin dan tajam. Sebuah tatapan yang sudah lama tidak kulihat sejak ia kehilangan semangat hidupnya. "Sudah cukup bicaranya, Sandra," ucap Arjuna dengan nada suara yang rendah namun sangat mengintimidasi, membuat Sandra seketika terdiam dan menghentikan tawa kemenangannya. Arjuna kemudian beralih menatapku. Ia meraih tanganku yang masih gemetar, lalu ia berkata dengan suara yang lantang agar didengar oleh semua paman dan bibi yang hadir di meja itu. "Aku tidak butuh kertas lusuh dari 2 tahun lalu untuk menentukan siapa yang jujur di rumah ini. Bagiku, Laksmi adalah satu-satunya orang yang tidak pernah menyerah padaku saat kalian semua sudah menganggapku habis." Sandra mencoba menyela dengan wajah merah padam. "Tapi Arjuna, hasil medis itu tidak bohong. Dia pasti sudah menipumu." Namun, Arjuna justru menyeringai tipis, sebuah seringai penuh otoritas yang membuat suasana semakin tegang. "Kalau begitu, mari kita buktikan sekarang juga. Besok pagi, aku sendiri yang akan membawa Laksmi ke rumah sakit terbaik di kota ini untuk tes ulang secara menyeluruh, baik untukku maupun untuk kandungannya. Kita akan melakukan pemeriksaan di bawah pengawasan dokter pribadiku, agar tidak ada ruang untuk manipulasi dari pihak manapun," tegas Arjuna. Ia menatap berkeliling ke arah kerabat yang mulai berbisik-bisik, lalu melanjutkan. "Jika hasil besok membuktikan Laksmi benar, aku ingin kau, Sandra, meminta maaf sambil berlutut di kakinya di depan seluruh keluarga besar. Apa kau berani menerima taruhan ini?" Sandra sempat tertegun sejenak. Ia tampak sedikit gugup melihat kepercayaan diri Arjuna yang begitu besar. Namun karena rasa serakahnya sudah menutup logika, ia pun menjawab dengan ketus, "Tentu saja aku berani. Kita lihat saja siapa yang akan merangkak keluar dari rumah ini besok pagi." Aku hanya bisa terpaku mendengar pembelaan Arjuna. Meski hatiku masih bergetar, ada rasa hangat yang menjalar di dadaku. Karena bagiku, inilah pertama kalinya pria yang selama ini kuselamatkan secara diam-diam, akhirnya berdiri tegak di depanku, untuk menjadi pelindung sejatiku di tengah badai fitnah yang luar biasa ini. Keesokan harinya, suasana di lobi rumah sakit terasa begitu menyesakan. Seolah oksigen di sana sengaja dikurangi untuk menguji ketahananku. Aku duduk di sebelah kursi roda Arjuna dengan tangan yang saling bertautan erat. Sementara Sandra berdiri tak jauh dari kami sambil terus membolak-balik majalah dengan gerakan gelisah yang sangat kentara. Saat pintu ruang konsultasi terbuka dan dokter spesialis itu keluar membawa map biru, jantungku rasanya mau melompat keluar dari tempatnya. Dokter itu tersenyum tipis ke arah kami.
lalu berkata dengan nada yang sangat jernih, "Bapak Arjuna, ini benar-benar sebuah kemajuan yang sulit dipercaya secara logika medis biasa. Namun hasil tes menunjukkan bahwa sistem syaraf motorik Anda telah menunjukkan aktivitas pemulihan yang sangat signifikan." Sandra langsung menyerobot maju. Wajahnya tampak panik saat ia berteriak, "Jangan berbelit-belit dokter, bagaimana dengan tes kesuburannya? Dan janin itu, apa benar dia darah daging Arjuna?" Dokter itu menarik nafas panjang, menatap Sandra dengan pandangan profesional yang datar, lalu menjawab, "Kualitas kesehatan Bapak Arjuna telah meningkat pesat berkat perawatan intensif yang sangat akurat beberapa bulan terakhir ini. Hasil tes DNA pralahir menunjukkan kecocokan mutlak. Janin dalam rahim Ibu Laksmi adalah 100% anak biologis dari Bapak Arjuna Prawiro." Bagiku mendengar kalimat itu seperti melihat fajar setelah malam yang sangat panjang dan melelahkan. Arjuna menggenggam jemariku lebih kuat. Matanya berkaca-kaca saat ia menoleh padaku dan berbisik pelan, "Laksmi, terima kasih karena tidak pernah menyerah padaku saat aku sendiri sudah menganggap diriku mati." Aku hanya bisa mengangguk sambil membiarkan air mata harum mengalir bebas. Sementara kulihat wajah Sandra berubah pucat pasi seputih kertas. Bibirnya gemetar tanpa bisa mengeluarkan satu kata pun pembelaan. Dokter itu kembali menambahkan, "Bukan hanya itu, Bapak sudah bisa mulai melatih tumpuan kaki, karena otot-otot Anda tidak lagi mengalami atrofi. Seolah-olah ada seseorang yang secara ajaib memberikan nutrisi tepat sasaran langsung ke titik pusat kerusakannya." Aku menunduk, menyembunyikan senyum di balik isak tangisku. Karena bagiku, keberhasilan ini adalah bukti bahwa warisan rahasia kakek dari Pegunungan Dieng jauh lebih berkuasa daripada teknologi paling canggih sekalipun yang ada di kota ini. Di tengah suasana haru di lobi rumah sakit yang masih terasa membekukan bagi Sandra, aku perlahan menyeka air mataku, lalu berdiri dan menatap kakak iparku itu dengan sorot mata yang tak lagi mengandung rasa takut. Aku melangkah mendekat ke arahnya, membuat Sandra terhuyung mundur hingga punggungnya membentur dinding marmer. Wajahnya yang tadi penuh keangkuhan kini tampak benar-benar hancur dan kebingungan. "Kak Sandra, ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan padamu di depan semua orang," ucapku dengan nada suara yang tenang namun sangat tajam, membuat suasana lobi yang ramai mendadak sunyi karena semua mata tertuju pada kami. Aku mengeluarkan sebuah botol kecil berisi sisa sup yang sempat ia berikan padaku kemarin malam, yang sengaja kusisihkan untuk diuji di laboratorium rumah sakit ini secara diam-diam. "Dokter, tolong sekalian jelaskan hasil dari cairan yang kuberikan tadi pagi," pintaku pada dokter spesialis tadi. Sang dokter menghela napas, menatap Sandra dengan pandangan yang sangat dingin dan berkata, "Cairan ini mengandung zat kimia berbahaya, yang jika dikonsumsi oleh ibu hamil bisa memicu kontraksi dini dan keguguran seketika." Aku melihat Sandra gemetar hebat. Ia mencoba mengelak dengan suara melengking yang pecah. "Itu fitnah. Kau pasti sudah menukar isinya, Laksmi. Aku tidak mungkin melakukan hal sekeji itu." Namun aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan kepahitan, karena bagiku inilah puncak dari segala kelicikannya selama ini. Aku menoleh ke arah Arjuna dan berkata pelan, namun bisa didengar oleh semua orang, "Arjuna, sebenarnya mual-mualku belakangan ini bukan hanya karena tanda awal kehamilan yang normal, tapi karena tubuhku menolak racun yang terus diselipkan Kak Sandra ke dalam makananku." Arjuna mengepalkan tangannya hingga gemetar. Ia menatap Sandra seolah sedang melihat sosok iblis yang selama ini bersembunyi di balik jubah saudara. Lalu ia bertanya dengan suara menggelegar, "Kenapa kau tega melakukan ini, Sandra? Kau tidak hanya ingin melumpuhkanku selamanya, tapi kau juga ingin membunuh calon anakku?" Sandra hanya bisa mematung. Ia mencoba bicara namun suaranya tertelan di tenggorokan. Karena bagiku, jebakan yang ia pasang sendiri kini telah menjerat lehernya dengan begitu kencang. Aku sadar bahwa dengan mengungkap fakta ini, aku telah memulai perang yang sesungguhnya di dalam mansion itu. Namun setidaknya, sekarang semua orang tahu bahwa ada serigala berbulu domba yang selama ini mencoba menghancurkan garis keturunan keluarga ini demi ambisi pribadinya. Keheningan di lobi rumah sakit itu mendadak pecah saat Arjuna perlahan-lahan melepaskan pegangannya dari sandaran kursi roda, dan di depan mata kepala Sandra yang membelalak tidak percaya, suamiku itu menumpukan kedua telapak kakinya ke lantai dengan mantap. Aku menahan nafas, menyaksikan momen yang sudah lama kami nantikan ini terjadi dengan begitu dramatis. Arjuna bangkit berdiri,
Tubuhnya yang tinggi tegap kembali menjulang, menunjukkan wibawa seorang pemimpin yang selama ini seolah terkubur dalam kelumpuhan palsu. "Arjuna, kau bisa berdiri." Suara Sandra bergetar hebat. Ia mundur teratur dengan wajah yang pucat pasi seolah baru saja melihat hantu di siang bolong. Arjuna melangkah maju, satu langkah yang berat namun pasti. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan dengan nada yang penuh otoritas. "Kau pikir aku sebodoh itu, Sandra? Kau pikir aku akan membiarkan diriku terus menjadi tawanan di rumahku sendiri, sementara kau meracuni pikiranku dan tubuhku?" Aku berdiri di sampingnya, merasakan aura keberanian yang luar biasa terpancar dari pria ini, sementara Arjuna menatap kakak iparnya itu dengan tatapan yang sangat menghancurkan. Sebenarnya, syarafku sudah mulai merespon sejak sebulan yang lalu berkat perawatan Laksmi. Tapi aku memilih untuk tetap duduk di kursi roda itu hanya untuk melihat sejauh mana kau akan bertindak keji. Lanjut Arjuna dengan senyum dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Sandra mencoba membuka mulutnya, mungkin ingin memohon atau kembali mengelak. Tapi Arjuna langsung memotongnya dengan telunjuk yang teracung tajam. "Jangan berani mengeluarkan satu kata pun lagi. Aku sudah merekam setiap bisikan busukmu. Setiap perintahmu pada asisten rumah tangga untuk merusak ramuan obatku. Bahkan, semua rencana jahatmu untuk melenyapkan anak yang sedang dikandung istriku ini." Bagiku, melihat Arjuna berdiri tegak kembali adalah kemenangan terbesar. Bukan hanya atas kelumpuhan fisiknya, tapi atas martabat kami yang selama ini diinjak-injak oleh sandiwara busuk Sandra. Arjuna menggenggam tanganku erat, seolah memberikan pengumuman pada dunia bahwa masa-masa penindasan itu telah berakhir. Dan bagiku, saat itu juga aku tahu bahwa singa yang selama ini tertidur telah benar-benar bangun untuk membersihkan rumahnya dari segala ular yang berbisa. Arjuna tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Sandra untuk menarik napas atau mencari alasan baru. Ia justru mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah rekaman video yang diambil dari sudut tersembunyi kursi rodanya, memperlihatkan dengan sangat jelas saat Sandra menyelinap masuk ke kamar kami dan menukar botol obatku dengan cairan lain yang sudah ia siapkan. Sandra langsung jatuh terduduk di lantai rumah sakit yang dingin. Tangannya menutupi wajah sambil meracau tidak jelas. Sementara seluruh kerabat yang hadir mulai mengeluarkan gumaman benci dan tatapan jijik ke arahnya. "Ini belum semuanya, Sandra. Aku juga sudah tahu tentang aliran dana gelap yang kau alihkan dari perusahaan ke rekening pribadimu, sejak aku tidak bisa lagi mengawasi kantor secara langsung." Ucap Arjuna dengan suara yang tenang namun mematikan, membuat Sandra mendongak dengan mata yang penuh ketakutan luar biasa. Aku melangkah maju, berdiri di samping suamiku yang kini sudah berdiri tegak. Lalu aku menatap wanita yang selama ini menyiksaku itu dan berkata pelan, "Kau selalu menyebutku gadis desa yang tak punya masa depan, tapi setidaknya aku tidak pernah punya hati sebusuk milikmu yang tega mencelakai darah dagingmu sendiri demi harta." Sandra mencoba meraih ujung celana Arjuna sambil terisak parah. Ia memohon dengan suara serak, "Arjuna, tolong ampuni aku hanya hilaf. Aku melakukan ini karena aku merasa tidak dianggap di keluarga ini." Namun, Arjuna justru menepis tangannya dengan kasar dan memberikan isyarat kepada petugas keamanan rumah sakit untuk segera membawa wanita itu pergi dari hadapan kami. Bagiku, tidak ada kata maaf untuk pengkhianatan yang mengincar nyawa istri dan calon anakku. Kau bukan lagi bagian dari keluarga ini, Sandra. Dan segera setelah ini, polisi akan menunggumu di depan gerbang untuk mempertanggungjawabkan semua racun dan pencurian yang kau lakukan. Tegas Arjuna tanpa keraguan sedikit pun. Saat Sandra diseret keluar sambil berteriak histeris memanggil nama suaminya, aku hanya bisa menghela napas panjang, merasa sebuah beban raksasa baru saja diangkat dari pundakku. Topeng malaikat pelindung yang selama ini ia pakai akhirnya hancur berkeping-keping, menyisakan sosok serigala yang kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah kalah telak oleh kejujuran yang selama ini ia remehkan. Setelah Sandra diseret keluar dengan teriakan histeris yang perlahan menghilang di ujung lorong rumah sakit, suasana di sekitar kami mendadak berubah menjadi sunyi yang amat mencekam. Arjuna masih berdiri tegak di sampingku, napasnya memburu dan rahangnya mengeras. Sementara para kerabat hanya bisa berdiri mematung karena syok melihat drama yang baru saja terjadi.
Arjuna menoleh ke arah asisten pribadinya yang sejak tadi berdiri siaga di belakang, lalu memberikan perintah dengan nada bicara yang tidak menerima bantahan. Siapkan surat pengusiran resmi untuk Sandra. Pastikan namanya dihapus dari seluruh akses mention dan semua fasilitas keluarga dicabut detik ini juga. Aku menyentuh lengan Arjuna, mencoba menenangkannya karena aku tahu emosinya sedang berada di titik didih. Namun di sisi lain, aku merasa ada sesuatu yang masih mengganjal di sudut hatiku yang paling dalam. Meskipun Sandra sudah terusir, ada perasaan aneh yang membisikkan bahwa wanita sepicik dia tidak mungkin bisa menyusun rencana sekompleks ini sendirian, apalagi soal urusan medis yang sangat teknis. Aku menatap Arjuna dan berbisik pelan di tengah kerumunan itu. Arjuna, apa kau tidak merasa ini semua terlalu rapi jika hanya Sandra pelakunya? Dia memang jahat, tapi dia tidak sepintar itu untuk mengelabui dokter-dokter pribadimu selama bertahun-tahun. Arjuna terdiam sejenak. Ia menatapku dengan sorot mata yang mulai meredup, namun penuh pemikiran mendalam. Lalu ia menjawab dengan suara rendah. Aku memikirkan hal yang sama, Laksmi. Bagiku, pengusiran Sandra ini hanyalah pembuka jalan untuk melihat siapa sebenarnya dalang yang memegang kendali di balik layar. Saat kami berjalan keluar dari rumah sakit menuju mobil, aku merasakan sepasang mata sedang memperhatikan kami dari kejauhan. Dengan tatapan yang sangat dingin, membuat bulu kuduku berdiri seketika. Aku sadar, kemenangan ini mungkin hanya sementara, karena di dalam rumah yang penuh kemewahan itu, masih ada otak lain yang jauh lebih berbahaya, yang mungkin saat ini sedang tertawa kecil, melihat Sandra dijadikan tumbal untuk menutupi jejak kejahatan yang sesungguhnya. Bagiku, pengusiran Sandra bukanlah akhir dari penderitaanku, melainkan awal dari sebuah permainan catur yang lebih berdarah, di mana aku harus lebih waspada karena musuh yang asli biasanya adalah orang yang paling tidak kita curigai di rumah itu. Setibanya kami kembali di mansion, suasana rumah terasa jauh lebih sunyi dari biasanya, seolah dinding-dinding besar ini ikut berduka atas kekacauan yang baru saja terjadi. Saat Arjuna sedang sibuk di ruang kerja bersama para pengacaranya, aku memilih untuk menyendiri di koridor lantai 2, mencoba mencerna semua kejadian tadi. Sampai tiba-tiba langkah kaki yang tenang terdengar mendekat ke arahku. Itu adalah Hendra, kakak tertua Arjuna yang selama ini selalu bersikap lembut dan nyaris tak pernah ikut campur dalam urusan perusahaan maupun konflik keluarga. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat menenangkan. Lalu ia berhenti tepat di depanku dan berkata dengan nada suara yang begitu hangat. Laksmi, kau luar biasa hari ini. Aku benar-benar tidak menyangka. Adik iparku ternyata seberani itu menghadapi Sandra. Aku mengangguk pelan, mencoba membalas keramahannya. Namun entah kenapa, ada getaran aneh yang kurasakan saat ia menepuk bahuku dengan sangat pelan. Bagiku, keamanan Arjuna adalah segalanya, Mas Hendra. Jawabku singkat sambil memperhatikannya lebih saksama. Hendra menghela napas panjang, tatapannya beralih keluar jendela besar yang menghadap taman, lalu ia kembali berbisik dengan nada yang terdengar sangat tulus. Jangan khawatir lagi, sekarang Sandra sudah pergi. Kalau kau merasa tidak aman atau butuh bantuan apapun yang tidak bisa diberikan Arjuna, kau bisa datang kepadaku kapan saja. Aku akan memastikan tidak ada lagi yang berani menyentuhmu di rumah ini. Namun, saat ia mengucapkan kalimat itu, aku menyadari sesuatu yang membuat darahku mendadak berdesir dingin. Di bawah sorot lampu koridor yang terang, aku melihat kilat mata Hendra yang sangat berbeda dari biasanya. Bukan kilat simpati, melainkan sebuah sorot mata penuh perhitungan yang sangat tajam dan lapar akan sesuatu. Ia seolah sedang memeriksa apakah aku masih menyimpan rahasia lain atau tidak, dan cara ia menyebut nama Sandra tadi terasa sangat mekanis, seolah ia sedang membicarakan alat yang sudah rusak dan tidak berguna lagi. Terima kasih, Mas, aku akan ingat tawaranmu, balasku dengan senyum yang dipaksakan. Sementara di dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, apakah kelembutan yang selama ini ia tunjukkan hanyalah topeng untuk menyembunyikan sisi gelap yang jauh lebih mengerikan daripada kelicikan Sandra? Bagiku, tawaran perlindungan dari Hendra barusan justru terasa seperti sebuah peringatan halus bahwa aku baru saja masuk ke sarang predator yang jauh lebih sabar dalam menunggu mangsanya lengah. Kecurigaanku terhadap sikap Hendra yang mendadak terlalu baik membuatku tidak bisa memejamkan mata malam itu.
Jadi aku memutuskan untuk menyelinap keluar kamar saat Arjuna sudah terlelap pulas. Aku teringat tadi siang Hendra sempat terburu-buru keluar dari ruang kerjanya, dan rasa penasaran yang membuncah menuntunku untuk masuk ke ruangan pribadi pria yang selalu tampak tenang itu. Dengan tangan yang basah oleh keringat dingin, aku menggeledah laci mejanya secara perlahan sampai jemariku menyentuh sebuah map kulit hitam yang tersembunyi di balik tumpukan berkas perusahaan. Di dalamnya, aku menemukan secarik surat kumal dengan kop surat laboratorium yang sudah sangat lama. Dan jantungku serasa berhenti berdetak saat membaca barisan kalimat di sana. Surat itu berisi detail transaksi pembelian paksa formula herbal dari seorang pria di Dieng, lengkap dengan catatan tentang penanganan saksi yang keras kepala. Air mataku nyaris tumpah saat menyadari bahwa nama yang tertera sebagai pemesan di sana bukanlah Sandra, melainkan tanda tangan Hendra sendiri yang sangat khas. Kakek. Jadi selama ini pelakunya adalah orang yang paling kami percayai. Bisikku lirih dengan suara yang tercekat di tenggorokan. Sementara tanganku gemetar hebat memegang bukti tertulis yang mengungkap bahwa kakekku tidak meninggal karena usia, melainkan karena ia menolak menjual warisan leluhur kami pada manusia serakah ini. Tiba-tiba, suara gagang pintu yang berputar membuatku tersentak dan segera menyembunyikan surat itu di balik bajuku. Lalu aku berdiri mematung saat melihat bayangan Hendra muncul di balik pintu yang terbuka sedikit. Bagiku, kemewahan mansion ini seketika berubah menjadi penjara bawah tanah yang pengap, karena sekarang aku sadar bahwa aku sedang berhadapan dengan dalang yang sebenarnya. Pria yang tega menghabisi nyawa kakekku hanya demi sebuah ambisi bisnis yang tak masuk akal. Aku harus tetap tenang dan memasang wajah polos. Karena jika Hendra tahu bahwa rahasia gelapnya sudah berada di tanganku, nyawaku dan janin dalam kandunganku mungkin tidak akan pernah melihat fajar esok hari. Beruntung, Hendra hanya lewat di depan pintu tanpa menoleh ke dalam, membiarkanku bernapas lega meski jantungku masih berdegup kencang seperti jenderang perang. Aku segera menyelinap keluar dan mencari tempat aman untuk menenangkan diri. Namun pikiranku justru melayang pada satu nama yang selama ini selalu menjadi pelindungku di rumah, yaitu ayahku sendiri. Pagi harinya, aku memutuskan untuk menemui ayah secara diam-diam di sebuah taman kota, berharap mendapatkan jawaban atau setidaknya pembelaan yang bisa menenangkan jiwaku yang sedang terguncang. Namun, saat aku menyodorkan bukti surat yang kutemukan di ruang kerja Hendra, ayah justru tidak berani menatap mataku. Ia hanya menunduk dalam, meremas jemarinya yang gemetar, dan menghela napas panjang yang terdengar sangat sesak. Laksmi, ayah benar-benar minta maaf. Saat itu ayah sudah terjepit hutang judi yang nilainya tidak masuk akal, dan Hendra datang menawarkan jalan keluar, dengan syarat ayah harus membantunya membujuk kakekmu, ucap ayah dengan suara yang nyaris hilang tertelan angin, membuat duniaku seketika runtuh dalam sekejap. Aku berdiri dengan kaki yang terasa lemas, menatap pria yang selama ini kuhormati dengan rasa tidak percaya yang sangat dalam. Lalu aku bertanya dengan suara yang bergetar karena menahan amarah. Jadi, ayah tahu kalau kakek ditekan habis-habisan. Ayah tahu kalau kakek meninggal karena mempertahankan warisan kita, dan ayah tetap diam. Ayah hanya bisa terisak. Ia mencoba meraih tanganku, namun aku segera menghindar. Karena bagiku, pengkhianatan ini jauh lebih menyakitkan daripada semua hinaan yang pernah Sandra lontarkan padaku. Ayah pikir mereka hanya akan mengganti rugi. Ayah tidak tahu kalau semuanya akan berakhir seburuk ini, nak. Rintihnya lagi. Namun bagiku, alasan itu hanyalah tameng untuk menutupi ketidakberdayaannya sebagai seorang pemimpin keluarga. Aku berbalik pergi, meninggalkan ayah yang masih bersimpuh di bangku taman, menyadari bahwa di dunia ini aku benar-benar sendirian. Ayahku telah menjual nyawa kakek demi uang, dan sekarang aku harus menghadapi kenyataan pahit bahwa darahku sendiri ikut andil dalam tragedi yang menghancurkan masa kecilku. Setelah meninggalkan ayah di taman dengan hati yang hancur, aku tidak membiarkan diriku larut dalam kesedihan terlalu lama, karena aku tahu Hendra akan segera mencariku untuk memastikan posisinya aman. Aku kembali ke mansion dengan wajah yang kupasang sedatar mungkin, lalu sengaja berjalan melewati ruang kerja Hendra sambil membawa buku catatan kakek yang sudah kusam, memancingnya agar dia keluar dan menggigit umpan yang sudah kusiapkan. Benar saja,
Dia langsung mencegatku di lorong dengan senyum ramahnya yang kini terlihat sangat mengerikan bagiku. Seolah-olah dia adalah pemangsa yang sedang berpura-pura menjadi pelindung. Laksmi, kau terlihat pucat. Apa kau baru saja bertemu ayahmu? Aku dengar kondisi keuangannya sedang tidak stabil. Tanyanya dengan nada bicara yang seolah sangat peduli. Padahal aku tahu dia sedang memantau reaksiku. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu perlahan membuka buku itu di depannya dan berkata dengan suara yang sedikit gemetar namun penuh tipu daya. Mas Hendra, aku menemukan buku resep asli kakek yang selama ini dicari-cari banyak orang. Dan sejujurnya, aku tidak ingin Arjuna tahu karena aku ingin menggunakan ini sebagai jaminan masa depanku kalau Arjuna berpaling dariku suatu saat nanti. Mata Hendra seketika berkilat penuh keserakahan. Ia melangkah maju dan mencoba meraih buku itu, namun aku segera menariknya kembali ke dadaku sambil memasang wajah yang penuh dengan keraguan. Bagiku, buku ini adalah nyawaku, Mas. Tapi, kalau kau bisa menjamin aku dan anakku tetap hidup mewah tanpa perlu bergantung pada belas kasihan Arjuna, aku bersedia bekerja sama denganmu untuk mengolah resep ini. Lanjutku dengan nada yang seolah-olah aku sudah tergiur oleh harta. Hendra tertawa pelan. Sebuah tawa penuh kemenangan yang membuat bulu kudukku berdiri. Lalu dia berbisik dengan sangat intim. Pilihan yang cerdas, Laksmi. Arjuna terlalu idealis. Dia tidak akan tahu cara mengubah debu menjadi emas seperti yang bisa kulakukan. Berikan buku itu padaku, dan aku akan memastikan kau menjadi wanita terkaya di negeri ini tanpa ada yang berani menyentuhmu. Aku mengangguk pelan, berpura-pura setuju sambil menyerahkan buku catatan yang sudah kuubah beberapa poin krusial di dalamnya. Karena bagiku, membiarkan dia merasa menang adalah langkah awal untuk menariknya masuk ke dalam lubang kehancuran yang sudah kurancang dengan sangat rapi menggunakan tanganku sendiri. Setelah menyerahkan buku itu, aku melihat Hendra tersenyum begitu lebar. Sebuah senyuman penuh kepuasan yang belum pernah kulihat sebelumnya selama aku tinggal di rumah ini. Dia segera mengurung diri di laboratorium pribadinya, bekerja siang dan malam dengan ambisi yang meluap-luap untuk memproduksi ramuan ajaib itu dalam skala industri demi meraup keuntungan triliunan. Aku hanya bisa mengamati dari balik bayang-bayang lorong, memperhatikan bagaimana dia dengan penuh percaya diri mencampurkan bahan-bahan kimia mahal sesuai dengan instruksi yang sudah aku pelintir sedemikian rupa di dalam buku catatan tersebut. Suatu sore, dia keluar dengan wajah yang berkeringat, namun tampak sangat bersemangat. Lalu dia menghampiriku sambil memegang botol sampel berwarna ungu pekat yang terlihat begitu meyakinkan. Laksmi, kau lihat ini. Ini adalah awal dari kejayaan kita. Besok pagi, seluruh dunia akan membicarakan produk ini dan nama keluarga kita akan semakin menjulang tinggi. Serunya dengan nada bicara yang meledak-ledak. Aku hanya mengangguk pelan, mencoba menahan senyum sinis yang nyaris muncul di bibirku. Lalu aku menjawab dengan suara yang seolah-olah penuh kekaguman. Luar biasa, Mas Hendra, aku tidak menyangka kau bisa mengerjakannya secepat ini. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tahu bahwa sebentar lagi bom waktu itu akan meledak. Aku sengaja mengganti dosis akar mahoni dengan ekstrak tumbuhan yang sekilas mirip namun memiliki sifat kimia yang berlawanan. Bagiku, membiarkan dia merasa sudah berada di puncak dunia adalah bagian dari rencanaku. Karena tepat saat dia meluncurkan produk itu ke pasaran, semua zat aktif di dalamnya akan berubah menjadi penetral, yang menghancurkan seluruh bahan baku obat di pabriknya hingga tidak bernilai sama sekali. Jangan khawatir, Laksmi. Kau akan mendapatkan bagianmu segera setelah peluncuran besar besok. Bisiknya lagi, sebelum kembali masuk ke laboratoriumnya. Aku hanya membatin dalam diam sambil memandangi punggungnya. Silahkan rayakan kemenangan semu ini, Nas Hendra. Karena bagiku, melihatmu jatuh dari ketinggian yang kau banggakan adalah cara terbaik untuk membalaskan setiap tetes air mata kakek yang kau kianati. Hari yang dinanti-nantikan Hendra akhirnya tiba. Namun bagiku, ini bukanlah perayaan, melainkan pembalasan yang terbayar lunas. Aku berdiri di sudut ruangan besar tempat peluncuran produk berlangsung, menyaksikan Hendra dengan wajah berseri-seri di depan para investor dan awak media, memegang botol ungu yang ia banggakan itu sebagai revolusi medis terbaru.
Namun, baru saja ia hendak memberikan demonstrasi, asisten laboratoriumnya berlari masuk dengan wajah sepucat kapas dan napas terengah-engah, langsung menarik Hendra menjauh dari kerumunan. "Mas Hendra, ada masalah besar di pabrik pusat. Seluruh tangki produksi mendadak berubah warna menjadi hitam dan cairannya mulai mengeras seperti semen. Kita kehilangan semua bahan bakunya," bisik asisten itu dengan suara yang gemetar, namun cukup keras untuk membuat jantung Hendra seolah berhenti berdetak. Hendra mencoba tetap tenang di depan kamera, meski keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia berbisik balik dengan nada penuh amarah yang tertahan. "Apa maksudmu? Cek tekanannya, cek suhunya. Itu tidak mungkin terjadi." Aku hanya berdiri diam dari kejauhan, memandangi kekacauan yang mulai merambat di wajahnya saat satu persatu laporan kegagalan masuk ke ponselnya. Bagiku, melihat kehancuran yang ia bangun sendiri dengan keserakahannya adalah pemandangan yang jauh lebih indah daripada kemewahan apapun di dunia ini. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan yang penuh kecurigaan dan kemarahan, lalu ia menghampiriku dengan langkah terburu-buru dan mencengkram lenganku cukup kuat. "Laksmi, apa yang kau berikan padaku? Kenapa ramuannya justru menghancurkan seluruh aset perusahaanku?" Aku melepaskan cengkramannya perlahan, menatapnya dengan senyum tipis yang paling tenang yang pernah kumiliki, lalu menjawab dengan suara lirih yang hanya bisa ia dengar. "Aku memberikan apa yang seharusnya kau terima, Mas. Kau pikir ilmu kakek bisa dibeli dengan pengkhianatan? Zat itu bukan obat, melainkan pembersih untuk melenyapkan semua yang kau curi dari keluargaku." Di saat itu, Hendra menyadari bahwa ia baru saja kehilangan miliaran rupiah dan reputasi bisnisnya dalam sekejap mata. Karena bagiku, menghancurkan fondasi kekuasaannya adalah cara paling elegan untuk membuktikan bahwa warisan leluhur tidak akan pernah bisa dikuasai oleh tangan yang berlumuran darah. Di tengah kepanikan Hendra yang mulai kehilangan kendali diri, aku memberi isyarat kepada Arjuna, yang ternyata sudah berdiri di balik tirai panggung sejak tadi, mengamati setiap gerak-gerik kakaknya dengan tatapan yang sangat dingin. Arjuna melangkah maju dengan tegap, tanpa kursi roda, membuat seluruh ruangan seketika hening dan fokus pada wibawanya yang kembali pulih sepenuhnya. Aku mengeluarkan sebuah map berisi bukti asli yang kutemukan di brankas tersembunyi tempo hari, lalu menyerahkannya kepada Arjuna di depan Hendra yang kini wajahnya sudah benar-benar layu. "Mas Hendra, kau pikir aku tidak tahu siapa yang selama ini menyuruh asisten rumah tangga untuk menukar vitamin kakiku dengan zat pelumpuh syaraf?" Suara Arjuna menggelegar, memecah kesunyian, dan membuat Hendra tersentak mundur hingga nyaris jatuh. Aku menimpali dengan nada suara yang tenang namun menusuk. "Bukan cuma itu Arjuna. Di dalam map ini ada bukti kuat kalau Mas Hendra adalah orang yang menekan kakekku di Dieng sampai beliau jatuh sakit dan tiada. Semua hanya karena ego dan ambisinya untuk menguasai formula herbal keluarga kami." Hendra mencoba tertawa sumbang, sebuah tawa putus asa, sambil menunjuk-nunjukku dengan jari gemetar. "Jangan percaya dia, Arjuna. Gadis ini sengaja mengadu domba kita, agar dia bisa menguasai harta keluarga Prawiro sendirian." Namun, Arjuna justru mengeluarkan sebuah alat perekam suara dan memutar rekaman pembicaraan Hendra dengan ayahku saat transaksi kotor itu terjadi. Bagiku, pengkhianatan dari orang asing itu biasa. Tapi, pengkhianatan dari saudara kandung sendiri adalah luka yang tidak akan pernah sembuh, Mas, ucap Arjuna dengan nada bicara yang rendah, namun penuh dengan rasa sakit yang mendalam. Hendra jatuh bersimpuh di lantai, meratapi kehancuran bisnisnya, sekaligus rahasia gelapnya yang kini terbongkar di hadapan publik dan keluarga besarnya sendiri. Aku menatapnya tanpa sedikit pun rasa iba. Karena bagiku, inilah saatnya keadilan bicara. Arjuna segera memberi perintah kepada tim pengacaranya untuk memproses kasus sabotase kesehatan dan tindakan kriminal masa lalu Hendra ke jalur hukum malam itu juga. Aku menggenggam tangan Arjuna erat, merasakan beban berat yang selama ini menghimpit pundak kami akhirnya terangkat. Menyadari bahwa kemenangan sejati bukan terletak pada berapa banyak harta yang kita punya, melainkan pada keberanian untuk mengungkap kebenaran. Meski itu harus menghancurkan silsilah keluarga yang selama ini tampak sempurna.
Malam itu, setelah drama besar di gedung peluncuran berakhir, keheningan yang menyelimuti perjalanan pulang kami di dalam mobil terasa begitu nyata dan melegakan. Arjuna duduk di sampingku, menggenggam jemariku dengan sangat erat, seolah takut aku akan menghilang. Sementara pikiranku masih melayang pada raut wajah Hendra yang hancur saat digelandang petugas keluar gedung. Sesampainya di mansion, Arjuna membantuku duduk di sofa ruang tengah. Lalu ia berlutut di depanku dan menatapku dengan sorot mata yang penuh dengan penyesalan, sekaligus rasa hormat yang luar biasa. Laksmi, aku benar-benar minta maaf karena selama ini membiarkanmu menghadapi ular-ular di rumah ini sendirian tanpa perlindungan yang layak dariku. Ucapnya dengan suara yang rendah dan tulus, membuat mataku kembali berkaca-kaca. Aku menggeleng pelan sambil mengusap rahangnya yang kini tak lagi tegang, lalu menjawab dengan suara yang mulai serak. Bagiku, semua luka ini terbayar saat kulihat kau berdiri tegak dan keadilan untuk kakek akhirnya terpenuhi, Arjuna. Tak lama kemudian, beberapa paman dan bibi yang tersisa di rumah mendekat. Mereka yang dulunya memandangku sebelah mata, kini menunduk malu dan satu persatu mulai meminta maaf atas sikap kasar mereka selama ini. Paman Budi, yang paling vokal meragukanku dulu, berdeham canggung dan berkata, "Nak Laksmi, kami benar-benar buta oleh tipu daya Hendra dan Sandra. Terima kasih telah menyelamatkan martabat keluarga ini dari kehancuran yang lebih dalam." Aku hanya tersenyum tipis, memaafkan mereka tanpa dendam, karena bagiku, menyimpan amarah hanya akan mengotori ketenangan yang baru saja kami dapatkan. Arjuna kemudian berdiri dan mengumumkan dengan suara yang tegas di hadapan semua orang. Mulai malam ini, tidak akan ada lagi rahasia atau pengkhianatan di bawah atap ini, dan Laksmi adalah pemegang otoritas penuh atas segala urusan rumah ini. Siapapun yang berani merendahkannya lagi, artinya kalian berhadapan langsung denganku. Aku bersandar di bahu suamiku, merasakan detak jantungnya yang tenang, menyadari bahwa badai besar yang sempat mengoyak hidup kami telah benar-benar berlalu, meninggalkan pondasi hubungan yang jauh lebih kuat dan suci dari sebelumnya. Beberapa hari setelah badai di mansion mereda, aku dikejutkan oleh kedatangan seorang pria paruhbaya yang tampak sangat kusam dan berantakan di depan gerbang, yang ternyata adalah ayahku sendiri. Ia datang bukan untuk merayakan kemenangan kami, melainkan untuk meratap dan memohon belas kasihan, karena perusahaan kecilnya benar-benar hancur setelah Hendra menarik semua dukungan finansialnya sebagai bentuk pelampiasan. Aku menemuinya di ruang tamu, dan tanpa rasa malu sedikit pun, ayah langsung berlutut di depanku sambil terisak parah. Tangannya yang gemetar mencoba meraih ujung gamisku, seolah aku adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan masalahnya. "Laksmi, tolonglah ayah. Mereka akan menyita rumah kita. Ayah tidak punya tempat tinggal lagi kalau kau tidak membujuk Arjuna untuk membantu melunasi sisa hutang itu," rintihnya dengan suara yang pecah oleh keputusasaan. Aku menarik nafas panjang, menatap pria yang dulu kusebut sebagai pelindung, namun tega mengorbankan nyawa kakek demi uang judi, dan kurasakan ada sesuatu yang patah di dalam dadaku. Aku menarik kakiku perlahan agar ia melepaskan genggamannya, lalu berkata dengan suara yang tetap tenang namun sangat dingin, "Saat ayah memaksaku menikah dengan pria asing demi uang, apa ayah pernah memikirkan bagaimana perasaanku? Dan saat ayah membiarkan kakek ditekan sampai tiada, apa ayah pernah memikirkan rasa sakit yang kakek tanggung? Ayah hanya bisa tertunduk lesu, air matanya membasahi karpet mahal di bawahnya, sementara ia bergumam lirih, 'Ayah hilaf, nak. Ayah hanya ingin kita semua selamat.' Aku tersenyum pahit, sebuah senyuman yang penuh dengan kekecewaan mendalam, lalu menjawabnya dengan tegas, 'Bagiku, pengabdian sebagai anak sudah kutunaikan saat aku melangkah masuk ke rumah ini dan menyelamatkan bisnis ayah dengan harga diriku sendiri. Sekarang, urusan kita sudah selesai.'" Arjuna yang sejak tadi berdiri di belakangku kemudian melangkah maju. Ia meletakkan tangannya di pundakku seolah memberikan kekuatan. Lalu ia berkata pada ayahku dengan nada yang sangat berwibawa, "Aku akan memberikan tunjangan bulanan yang cukup agar Anda bisa hidup layak di desa. Tapi jangan pernah lagi menginjakan kaki di sini atau meminta lebih dari itu." Ayah hanya bisa mengangguk pasrah, menyadari bahwa keserakahannya telah memutus ikatan batin yang paling berharga di dunia ini. Bagiku memaafkan bukan berarti membiarkan diriku kembali dimanfaatkan.
dan melepaskan ayah adalah cara terbaik untuk menghormati kenangan kakek, serta menjaga ketenangan hidup baru yang sedang kubangun bersama Arjuna. Setelah kepergian ayah yang membawa sisa-sisa penyesalannya kembali ke desa, aku merasa seolah-olah seluruh beban masa laluku telah luruh, menyisakan ruang kosong yang kini mulai diisi oleh harapan-harapan baru yang jauh lebih indah. Suatu sore yang sangat tenang, aku sedang duduk di taman belakang sambil mengelus perutku yang mulai menonjol. Menikmati aroma tanah basah setelah hujan, ketika Arjuna datang menghampiriku tanpa bantuan tongkat sama sekali. Ia duduk di sampingku, meraih telapak tanganku, lalu mengecupnya dengan penuh kasih sayang sambil menatap lurus ke arah cakrawala yang berwarna jingga. Laksmi, bagiku kehadiranmu di sini bukan hanya untuk menyembuhkan kakiku, tapi kau telah menghidupkan kembali jiwaku yang sudah lama mati rasa. Bisiknya dengan nada yang begitu dalam dan tulus, membuat hatiku bergetar hebat. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya yang kokoh, merasa sangat aman dalam dekapan pria yang kini benar-benar menjadi pelindungku. Lalu aku menjawab pelan, "Kita sudah melewati badai yang sangat hebat, Arjuna. Dan aku bersyukur karena kita tidak menyerah pada satu sama lain." Arjuna kemudian merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil berisi kunci sebuah villa di pesisir pantai yang selama ini selalu menjadi impianku. Aku ingin kita memulai lembaran baru di sana, jauh dari segala intrik mansion ini, setidaknya sampai anak kita lahir nanti, agar ia tumbuh dalam kedamaian tanpa perlu mendengar sejarah kelam keluarga ini. Ucapnya sambil menyematkan kunci itu di genggamanku. Aku tersenyum lebar, membayangkan masa depan di mana hanya ada tawa bayi dan deburan ombak, tanpa ada lagi racun dalam makanan atau fitnah yang menyakitkan telinga. Bagiku, rumah bukanlah bangunan mewah dengan pilar-pilar raksasa ini, melainkan dimanapun aku bisa melihat Arjuna tersenyum tanpa beban dan merasakan detak jantung calon buah hati kami yang kian menguat. "Terima kasih sudah memilihku untuk menjadi istrimu, Arjuna," kataku sambil menatap matanya yang kini penuh dengan binar kebahagiaan. Kami menghabiskan sisa sore itu dengan merencanakan nama-nama untuk bayi kami. Menyadari bahwa meski perjalanan kami diawali dengan penuh duka dan pengkhianatan, namun cinta yang tumbuh di atas kejujuran ternyata jauh lebih kuat daripada segala bentuk keserakahan yang mencoba menghancurkan kami. Sore itu, saat kami sedang asyik membicarakan nama-nama bayi di bawah langit jingga, tiba-tiba seorang asisten rumah tangga datang dengan wajah cemas dan menyerahkan sebuah surat kaleng yang baru saja dilemparkan seseorang ke halaman depan. Tanganku mendadak dingin saat membuka lipatan kertas itu, yang berisi pesan singkat namun sangat mengerikan. "Kau pikir dengan mengusir Sandra dan memenjarakan Hendra semuanya selesai? Warisan kakekmu masih menjadi milik mereka yang tahu cara menggunakannya." Arjuna langsung merebut kertas itu dari tanganku. Wajahnya kembali menegang, dan ia segera berdiri sambil menelepon tim keamanannya dengan nada bicara yang sangat otoritas. "Bagiku, ini bukan sekadar gertakan kosong, Laksmi. Ini artinya masih ada kaki tangan Hendra yang berkeliaran di luar sana," ucapnya sambil mondar-mandir dengan langkah yang sudah sangat stabil. Aku mencoba tetap tenang demi janin di rahimku. Lalu aku berkata dengan suara yang kuberusahakan tetap stabil, "Arjuna, kalau mereka masih mengincar catatan kakek, artinya mereka tidak tahu kalau buku yang asli sudah aku simpan di tempat yang paling aman, yang bahkan kau pun tidak tahu di mana." Arjuna berhenti melangkah, ia menatapku dengan tatapan yang sangat dalam, seolah sedang menilai keberanianku. Lalu ia berbisik sambil memegang kedua pundakku, "Laksmi, apa kau sadar kalau ini artinya hidupmu masih dalam bahaya besar selama benda itu ada padamu?" Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan tekad, karena bagiku, melindungi warisan leluhur adalah janji mati yang kubisikkan di depan pusara kakek. "Justru karena itu, Arjuna, kita tidak boleh lari ke villa pantai itu sekarang, karena itu hanya akan membuat kita menjadi sasaran empuk di tempat terbuka," jawabku dengan tegas, membuat Arjuna terdiam sejenak sebelum akhirnya ia mengangguk setuju. Ia menarikku ke dalam pelukannya dan berjanji dengan suara yang sangat rendah, namun penuh penekanan. "Baiklah, kalau ini adalah perang terakhir kita, aku akan memastikan tidak ada satu helai rambutmu pun yang jatuh ke tangan mereka. Karena bagiku,
Kau dan anak kita adalah harta yang jauh lebih berharga daripada semua ramuan ajaib di dunia ini. Malam itu, kami memutuskan untuk mematikan seluruh lampu mansion dan berjaga bersama para pengawal, menyadari bahwa ketenangan yang kami rasakan sore tadi hanyalah jeda singkat sebelum badai yang sesungguhnya datang untuk menjemput sisa-sisa dendam yang belum tuntas. Malam itu benar-benar menjadi ujian nyali yang paling luar biasa bagiku, saat suasana mansion mendadak berubah menjadi sunyi yang mencekam, dan hanya menyisakan deru napas kami yang memburu di balik kegelapan ruang tengah. Tiba-tiba saja, suara dentuman keras terdengar dari arah pintu samping, disusul dengan langkah-langkah kaki yang terburu-buru, membuat Arjuna seketika menarikku ke belakang tubuhnya, sambil menggenggam sebuah tongkat besi sebagai perlindungan terakhir. Di bawah temaram cahaya lampu darurat, muncul sesosok pria bertopeng yang gerakannya sangat gesit. Ia tidak mengincar perhiasan atau brankas uang, melainkan langsung menerjang ke arah meja kerja tempat aku sering menyimpan catatan pribadiku. Di mana buku itu, Laksmi? Berikan padaku kalau kau masih sayang dengan nyawamu dan bayi di dalam perutmu itu. Teriaknya dengan suara yang sengaja disamarkan, namun aku bisa merasakan aura kebencian yang sangat kukenal dari nada bicaranya. Arjuna tidak tinggal diam. Ia maju menghadang dengan keberanian yang luar biasa. Berteriak lantang ke arah penyusup itu, "Jangan kau berani menyentuh istriku. Pergilah sebelum polisi mengepung tempat ini." Perkelahian pun tak terhindarkan. Aku hanya bisa mematung sambil memegangi perutku, berdoa agar Tuhan melindungi suamiku. Sampai akhirnya, sebuah gerakan ceroboh dari penyusup itu membuat topengnya tersingkap dan memperlihatkan wajah yang membuat jantungku nyahis berhenti berdetak. Ternyata, dia adalah mantan asisten kepercayaan kakekku dulu. Pria yang selama ini dianggap keluarga, namun ternyata menjadi mata-mata yang selama ini menjual informasi kepada Hendra dan Sandra. "Jadi, selama ini kau pengkhianatnya, Paman?" Tanyaku dengan suara yang bergetar hebat karena rasa kecewa yang amat sangat. Ia hanya menyeringai jahat sambil menodongkan senjata tajam ke arah kami, lalu berkata dengan penuh sinisme, "Kakekmu itu bodoh karena menyimpan rahasia sebesar itu untuk dirinya sendiri. Bagiku, pengetahuan tanpa kekayaan itu tidak ada gunanya sama sekali." Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, Arjuna dengan sigap melumpuhkan kakinya menggunakan teknik bela diri yang selama ini ia pelajari diam-diam selama masa pemulihannya, hingga pria itu tersungkur dan meraung kesakitan di lantai. Bagiku, momen ini adalah titik balik di mana semua tabir kegelapan benar-benar tersingkap sempurna. Karena sekarang, aku tahu siapa saja musuh yang bersembunyi di balik selimut selama bertahun-tahun ini. Sesaat setelah sirina polisi mulai terdengar mendekat ke arah mansion, aku terduduk lemas di pelukan Arjuna. Menyadari bahwa meskipun bahaya fisik mungkin sudah berakhir malam ini, namun luka akibat pengkhianatan orang-orang terdekat tetaplah menjadi bekas yang akan terus aku bawa sepanjang hidupku.